Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra Zari dari kelas Psikologi A. Nomor induk mahasiswa saya 06035 231. Saya di sini ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi Gestalt, yaitu Carl Lewin. Lewin dilahirkan di Mogilno, Jerman pada tahun 1890. Lewin pernah belajar ilmu kedokteran di University of Freiburg dan kemudian belajar ilmu biologi di University of Munich. Sebelum menekuni bidang psikologi, Lewin pernah tertarik dengan ilmu filsafat. Pada tahun 1911, Lewin mulai tertarik ilmu psikologi dan mengikuti beberapa kursus ilmu psikologi dari Carl Stamm. Lewin kemudian mendapatkan gelar dokter dalam bidang psikologi pada tahun 1914-an di University of Berlin. Awalnya, Lewin tertarik dengan behaviorisme, tapi kemudian menggeluti psikologi Gestalt dan membuat teori medan. Lewin tertarik dengan bahasan mengenai motivasi, kepribadian, psikologi, dinamika kelompok, resolusi konflik, dan perilaku organisasi. Lalu, Lewin memperluas cakupan psikologi Gestalt yang dikembangkan oleh Wertheimer, Kafka, dan Kohler. Lewin pernah terlibat dalam Perang Dunia ke-1 dan mendapatkan luka sampai kemudian mendapatkan penghargaan. Setelah terlibat pada Perang Dunia ke-1, Lewin kembali ke University of Berlin. Di University of Berlin, selain mengajar, Lewin sempat bekerja sama dengan Wertheimer, Kafka, dan Kohler sampai tahun 1932. Pada tahun 1929, Lewin mempresentasikan teori medan di International Congress of Psychology di Yale, Amerika Serikat. Pada tahun 1933, ketika Hitler berkuasa sebagai keturunan Yahudi, Lewin sudah tidak lagi merasa nyaman tinggal di Jerman. Ia bersama dengan kaum terpelajar lainnya kemudian melakukan eksodus. Lewin sendiri memilih migrasi ke Amerika Serikat. Di Amerika, Lewin menjadi visiting professor di Stanford University dan Cornell University dan mendirikan Research Center for Group Dynamics di Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1944. Pada tahun 1947, Lewin kemudian meninggal karena serangan jantung. Carl Lewin disebut sebagai bapak psikologi sosial. Berawal dari belajar ilmu fisika dan kimia, maka terbentuklah teori medan. Maksud dari teori medan di sini adalah bahwa manusia sebagai pribadi yang berada dalam lingkungan psikologis dengan ruang hidup yang disebut topologi. Fokusnya adalah saling berhubungan antara segala sesuatu di dalam jiwa manusia, hubungan antara bagian dengan bagian dan antara bagian dengan keseluruhan. Psikologi yang selalu dipegang Lewin ialah bahwa pribadi itu selalu ada dalam lingkungannya. Pribadi tidak dapat dipikirkan lepas dari lingkungannya. Yang pertama ada pribadi. Pribadi itu secara struktural ialah dengan cara melukiskan pribadi itu sebagai keseluruhan yang terpisah dari hal-hal lainnya yang di dunia ini. Yang kedua, lingkungan psikologis. Lalu yang ketiga, ruang hidup. Ruang hidup disebut juga medan psikologis, adalah totalitas realitas psikologis yang berisikan semua fakta yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu pada sesuatu saat. Dengan kata lain, tingkah laku adalah fungsi daripada ruang hidup, dan ruang hidup itu adalah hasil interaksi antara pribadi dan lingkungan psikologis. Lalu ada banyaknya daerah. Banyaknya daerah itu ditentukan oleh banyaknya faktor-faktor psikologis yang ada pada sesuatu saat. Apabila hanya ada dua fakta dalam ruang hidup, pribadi dan ruang psikologisnya, maka hanya ada dua daerah di dalam ruang hidup. Lalu ada dimensiasi ruang hidup. Ruang hidup itu mempunyai dimensi waktu dan dimensi realitas-realitas. Yang pertama, dimensi waktu. Carl Lewin berpegang pada prinsip kekinian. Walaupun menurut prinsip kekinian masa lampau dan masa depan tidak mempengaruhi tingkah laku, tetapi sikap, perasaan, pikiran mengenai masa lampau atau masa depan mempengaruhi tingkah laku. Karena itu, masa kini harus juga memuat sangkut pautnya dengan masa lampau dan masa depan. Lewin menunjukkan bahwa ruang hidup
Neonatus dapat digambarkan sebagai medan yang daerah-daerahnya relatif sedikit dan kurang jelas bedanya satu sama lain. Lalu ada dimensi realitas-realitas. Dimensi dalam ruang hidup membawa diferensiasi pula dalam dimensi realitas-realitas. Realitas berisikan fakta khayal. Di antara kedua bentuk ekstrim itu terdapat berbagai taraf, seperti perbuatan itu lebih mempunyai realitas daripada berbicara tentang perbuatan itu. Tujuan yang ideal kurang sifat realitasnya daripada tujuan yang langsung. Adapun menurut Lewin, hakikat perkembangan kepribadian itu adalah yang pertama, diferensiasi. Semakin bertambah usia, maka region-region dalam pribadi seseorang dalam LP-nya akan makin bertambah. Begitu pula dengan kecakapan-kecakapan atau keterampilan-keterampilannya. Contoh, orang dewasa lebih pandai menyembunyikan isi hatinya daripada anak-anak. Lalu yang kedua, perubahan dalam variasi tingkah lakunya. Yang ketiga, perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah lakunya lebih kompleks. Yang keempat, bertambah luas arena aktivitas. Contohnya, anak kecil terikat oleh masa kini, sedangkan orang dewasa terikat oleh masa kini, masa lampau, dan masa depan. Yang kelima, perubahan dalam realitas dapat membedakan yang khayal dan yang nyata. Pola berpikir meningkat. Contohnya, dari pola berpikir asosiasi menjadi pola berpikir abstrak. Bagi Lewin, perkembangan tingkah laku merupakan fungsi dari pribadi dan lingkungan psikologis. Sekian informasi dari saya tentang Kurt Lewin. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.